perkenalkan nama saya Nuria Nuraini. Saya mahasiswa UT semester 7, kelompok belajar Biru Langit Sekadau. Dalam video kali ini saya mengajak anak-anak sekalian untuk membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di tema 1, subtema 1, kelas 3 SD. Berikut cuplikannya. Suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, ada 3 jenis makhluk hidup. Pertama, manusia. Yang kedua, tumbuhan. Dan yang ketiga, hewan. Manusia merupakan makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dibandingkan dengan tumbuhan dan hewan. Karena manusia diberi akal, pikiran, dan budi pekerti. Nah, anak-anak tahu enggak kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan sebagai makhluk hidup? Nah, karena batu, angin memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa saja ya ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat berkembang biak, yang kelima makan dan minum, dan yang keenam peka terhadap rangsangan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak dibagi menjadi 2. Yang pertama bergerak aktif, yang kedua bergerak pasif. Nah, bergerak aktif merupakan proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lain. Contohnya, dan berlari. Bergerak pasif merupakan pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak makhluk hidup. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding menggunakan kaki. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Dan burung bergerak dengan cara terbang menggunakan sayap. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Tumbuhan mengalami pernapasan yang berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Sedangkan di malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Alat pernapasan makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, dan tumbuhan bernapas menggunakan stomata atau mulut daun. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan dan minuman. Oleh karena itu, menjaga pola makanan dan olahraga teratur merupakan cara yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Telur tumbuh menjadi telur embrio, telur menetas menjadi anak ayam, dan tumbuh menjadi ayam dewasa dan bertelur lagi. Begitu juga dengan manusia, dari bayi tumbuh menjadi anak-anak, tumbuh menjadi dewasa, sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang melahirkan dan ada yang bertelur. Yang melahirkan contohnya manusia, sapi, kuda, kucing, dan lain-lain. Yang bertelur contohnya ayam, bebek, ikan, dan lain-lain. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi, bersih, dan sehat, sehingga tubuh memperoleh energi agar bisa melakukan aktivitas.
Contoh makanan makhluk hidup. Sapi dan kambing makan rerumputan untuk mendapat energi dalam tubuhnya. Begitupun kelinci, makan wortel untuk mendapatkan energi dalam tubuhnya. Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan berbeda-beda. Contohnya, pupil mata. Manusia akan mengecil secara spontan apabila saat menerima rangsangan berupa sinar matahari atau cahaya yang terlalu terang dan menyilaukan. Contoh yang kedua, daun putri malu akan segera menutup daunnya saat mendapat rangsangan berupa sentuhan. Pernahkah menyentuh daun putri malu? Demikianlah video kita kali ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan sehat selalu. Sampai jumpa.